Akhirnya kembali ke entertain. Sebetulnya enggak karena alasan itu juga sih. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Karena kan kita sama-sama aktif di partai. Sebetulnya beda kubu. Dia di partai yang mendukung sebelah ya, paslon nomor 2. Aku kan nomor 1 gitu ya. Tapi kita dalam rumah tangga sih kalau pas di rumah udah hilang deh tuh ya warna-warna itu. Nggak ikutan. Sekarang tetes. Kan saya udah bilang nggak usah ngapa-ngapain. Nanti saya kasih ini itu. Ini boleh nggak sih Boleh. Nggak boleh Itu ngomong gitu. aku ngerasa kayak dihinakan, ngerti nggak sih? Ini kenapa ya? Oh ternyata jadi I see. mohon nanti ada yang diedit ada yang enggak ya? Oke. Jadi kalah sama. Jadi kalau posisinya ya. Jadi maksudnya gini. Segala macam. Ini podcastnya bukan podcast politik, Kak. Ini Apa nanti bisa. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Halo Sobat Hai. Mantap. Aduh, senang sekali kita jumpa lagi masih di podcast Fix Mantap. Dan hari ini spesial karena biasanya tamunya 1 ya, sekarang 2. 2 jadi 1 jadi 2. Buy one get one. pakai Ramadan. Buat Sobat Mantap udah nggak asing dong sama tampang yang ini ya. Ini dari dulu sampai sekarang ya gini-gini aja. Vampir kali ya, nggak tua-tua gitu. Tapi jangan takut karena saya udah nggak punya jin lagi sekarang. Oke, udah nggak ada jinnya ya. Ya, saya Mas Rere dan Saya Sahrul Gunawan. dan Nah, iya, nggak kuku. Aduh, terima kasih ya, A. Mau hadir di sini. Aduh, tambah lagi didampingi istri, senang sekali. Sama juga terima kasih ya Ini- udah ngundang kita. Oke, ini dari Bandung langsung ke sini. dari kemarin. Oh, dari Bandung. Kita sebenarnya dari Bandungnya kemarin Oke. karena ada kegiatan di Jakarta. Tag vokal semalam. Oh, nyanyi lagi. Back to studio. Ya Allah. Comeback, Luar biasa. Setelah kontestasi pilkada kemarin kurang beruntung Kurang kami. greget. Akhirnya kembali ke entertain. Sebetulnya enggak karena alasan itu juga sih, tapi akhirnya jadi bisa fokus ke hal-hal yang lain yang yang belum lain. bisa dilakukan saat menjabat kemarin. Oh gitu. Kalau kemarin udah sibuk ya, fokus ke pemerintahan ya. Ya, 3,5 tahun. Itu kemarin ikut dalam kontestasi pilkada, tapi mungkin belum saatnya. Belum waktunya. Belum waktunya. Jadi sekarang back to basic. Back to basic. Basicnya apa? Nyanyi orang dari dulu juga emang nyanyi terus kamar mandi sambil kampanye sambil apa paketan. Oh, gitu. Kampanyenya tuh nyanyi. Wah, aku show. Oh, Show. Jadi Saat kampanye itu sambil show. Nyanyi, ya, Bu, ya. iya. Di kamar mandi juga nyanyi ya, Ya, Bu, ya? pasti. Kalau berduaan nyanyi terus juga ya, Bu? Ini jadi jualanannya tuh paketnya paket nyanyi kalau kemana-mana yang bikin diferensiasi produk sama yang lain gitu. Oh gitu. Iya. Itu bahagia dong ya. Bahagia terus. Pasti nyanyinya bila engkau melili. Garam dan madu. Oh, itu lagu favoritnya berarti. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Asik. Suaranya masih oke loh. Boleh tepuk tangan dong. Bangun. Sahur nggak sahur ya? Ya gitulah Mas, kita everywhere ya. Aku selalu membawa identitas aku sebelumnya karena aku kan dari kecil suka dengan dunia entertain, terus memang dari aku lulus SMA ya sudah mulai bebas untuk bisa berekspresi dan mengembangkan diri jadi entertain. Jadi saat aku dimanapun selalu aku merasa bahwa ya aku tuh senang kalau bisa menghibur orang gitu. Jadi saat memang aku juga ada kesempatan untuk masuk ke politik, prinsip aku nggak berubah. Aku ketemu orang
siapapun, belum tentu aku ketemu orang itu lagi. Jadi aku harus bisa membahagiakan orang itu. Oke. Jadi Bisa dimanapun. mengimpress. Iya, gitu. Tapi memang kan yang membawa AA ke jalur politik juga dari Iya, betul. Dari juga, entertainment. kan? Ya. Bener ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Judulnya tagline-nya bahagiamu bahagiaku gitu. Oh, gitu. Kan termasuk juga hubungan kita ya. Iya. Ya, yang Jonas silahkan. Ngomong-ngomong, terus yang bawa Teteh ke pelukan AA juga dunia entertain kah? Enggak, Iya. dunia mengaji. Mengaji. Iya. Dunia politik sih sebetulnya. Oh, politik juga. Iya. Mm-mm. Karena kan kita sama-sama aktif di partai. Mm-mm. Aku di Partai Golkar, di Demokrat. Emang boleh nyebutin Nggak apa-apa ya? judul Nggak apa produknya? kan udah lewat masa kampanye. Aku sebagai pengurus di Golkar Jabar, Oke. pengurus juga di Demokrat Jabar. Ya saat ketemu kenalan itu ngerasa lebih ini aja sih, karena orangnya juga rame, terus ngomongin politik nyambung gitu ya, ngomongin macam-macam nyambung. Ya itu salah satunya yang. Chemistry-nya Terus mana? bikin nyaman Iya. akunya. Gitu. Ternyata kalau kuning dicampur biru jadinya klop ya. Iya. Oh, apa itu perpaduan jadi warna apa ya? Warna ungu. Oke, saya mau ngobrol-ngobrol. Kita mau flashback dulu deh. Oke. Karena mungkin generasi sekarang, kalau generasi 90-an, 2000-an pasti tahu si AA nih, gila nih dia masih jin itu gitu ya. Aku menghibur masa kecil kalian Iya, mungkin ya. dan itu hampir tiap hari ya. Oh enggak, kalau itu cuma weekly. Weekly. tapi emang ditunggu. Oh gitu. Nah Ya. terus kan AA juga presenter, terus iya. iklan. Jadi dulu. memang terus di majalah-majalah juga banyak ya. Jadi memang tiap hari ada aja ya yang Nah, lihat iya, mukanya iya. AA ini ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu dari titik awal karirnya itu gimana sih? Siapa yang mengarahkan AA hingga sampai akhirnya terjun di dunia entertainment? Aku kalau bicara itu ya suka ngerasa sedih sih. Oh, Karena sebetulnya aku tuh dijerumuskan oleh kakak aku. oh gitu. Jadi kakak aku dulu deket banget kita ya. Ya iya namanya kakak. Ya. Oh iya iya. Iya salah ya aku ya. Iya. Oke. Jadi kita sekamar apa gitu ya. Jadi sebetulnya dia yang punya keinginan untuk masuk ke dunia modeling. Oh, modeling. Di dunia entertain gitu Oh, ya. awal pertama modeling ya? AA ya. Modeling Ini ya. apa cover majalah? Aneka. Majalah Aneka ya. aneka ya. Aku sukanya nyanyi. Tapi dia masuknya masukin ke majalah-majalah apa gitu. Aku juga nggak tahu siapa yang masukin. Nah, dia tuh sebetulnya punya passion untuk ke model. Oke. Cuman karena dia nggak bisa, akhirnya Adiknya. aku yang diiniin. Oke. Terus nggak lama aku masuk ke situ. Nggak lama dia ini loh kayak punya apa sih namanya mentalnya itu ya. Di kelas 2 SMA itu udah kayak meledak aja gitu. Oke. Ibaratnya kayak kabel tuh dia korslet gitu. Oh gitu. Ya karena dia nggak diterima di SMA negeri, akhirnya jadi mendem. Terus yang harusnya masuk ke model itu dia jadi mendem, kok aku yang ini. Yang naik. Tapi aku sayang sama dia. Jadi agak-agak depres gitu ya. Depres dia Oke. gitu. Jadi sampai sekarang. Sampai Di sekarang? usianya yang berarti kalau aku sekarang 48, dia tuh 50. Oh gitu, seusia Iya. saya ya. Oh ya. Oh, kirain 24,5. Saya look-nya aja 25. 25 tahun yang lalu. Iya, jadi aku selalu teringat dengan dia karena yang ngedorong itu justru sampai sekarang masih dia. ada ya? Ada, Oh, sampai masih sekarang masih ada. ada. Jadi seperti kayak anak bungsu, padahal dia anak pertama dari 5 bersaudara laki-laki semua. oke. Jadi seperti anak bungsunya bapak. Nah, terus kemudian aku memang orangnya kan pengen segala macem gitu ya, nyoba ini, nyoba itu di presenter di mana aku ikut, ya udah jadi kesenangan ikut casting gitu. segala macam Jadi kan mau ya? jalannya kan dari model itu. Akhirnya aku ikut casting. Jadi kalau misalnya dulu kan ada acara simfoni, acara musik, Oke. running text terakhirnya kan PO Box sekian, kantor
si PT itu ya si di, Russian House itu. di Jalan Kejayaan nomor sekian. Aku nggak lihat PO Box saya buat nulis surat atau request lagu. Tapi? Gua datengin gitu. Oh gitu. Gua Pede ya? datengin, iya pede. Oke. Jadi aku liatin gitu. Oh Charles Bonar Sirait, oh Lavinia lagi bawain. Aku karena berkali-kali aku datang, akhirnya si orang dan kamu ngapain di sini? Saya pengen jadi presenter. Oh, emang kamu bisa? Ya saya suka jadi MC di acara 17 Agustusan di sekolah atau apa. Cobain deh. Kebetulan di tas aku ya. Itu aku disiapin baju kalau buat casting itu. Oh sekali ini. Oke nih dicoba satu episode berikutnya lagi. Aku di calling lagi. Oh. Gitu. Jadi aku punya alat komunikasi pager waktu itu pager. dari Honor itu. Oke. Dan waktu itu kan aku bingung ya waktu siapa yang hubungin juga kan. Jadi kalau misalnya dari Jakarta ke Bogor, dari Bogor ke Jakarta pakai bis, ada telepon umum aku yang iniin. Oh, yang tolong ke pager nomor sekian, nomor gue juga. saking pengen pagernya bunyi. Yang penting bunyi gitu, kayaknya senang gitu. Kocak. Oh iya. Iya. Itu tahun berapa, A? Tahun berapa ya? Usia berapa sih itu? Itu aku kayaknya pas 93 lulus SMA gitu deh. Karena saya ingat waktu itu event di Highlight kan, waktu itu itu yang masih di belah tengah. Oh, gitu. iya. Fotonya masih ada loh. Di Highlight ya? Iya, belah tengah gitu yang masih imut banget ya. Itu umur berapa itu? Itu lulus SMA Lulus itu. SMA ya. Lulus SMA. Masih anak-anak lah ya. Remaja lah ya. Brondong-brondong Bogor. Ah, iya. Tapi justru dari kontes-kontes itu akhirnya AA jadi banyak ya. Pertama dari model langsung ke presenter. Dari presenter baru nyanyi. Dari presenter ya nyanyi. Kebetulan produsernya Simfoni itu juga dia punya label. Jadi aku tawarin nyanyi. Oh gitu. Gitu. Terus kemudian ke sinetron. Karena ya itu aku juga casting ke Multivision. Masih di pihak itu? Oh Multivision ya? Okay. Jadi kan Barometer kan, kalau Multivision tuh kan ada dulu tuh siapa? Jeremy Thomas lah, siapa? Parmita Rusadi. Aku juga ikut casting ke sana. Itu kan sebenarnya casting udah agak lama. Itu aku pas lagi SMA malahan kelas 3. Kelas 2. Tapi looknya waktu itu kayak anak SMP ya? Nah, waktu itu dia kayaknya ngeliat aku di acara presenter, di acara ini. Terus ini kan sebetulnya dia udah mateng nih gitu. Jadi dia udah syuting tapi si sutradaranya dia nggak suka karena anak ini memang bener-bener yang masih sekolah. Itu susah didirect. Dia pengennya yang udah pengalaman tapi mukanya udah profesional lah ya. Nah, mukanya muka baby face gitu katanya. Terus waktu pas aku datang, ya udah ini udah. Terus casting kan harus pakai celana pendek. Anak SMP. Kan? Bulu kaki gue kemana? Dan tau gak, udah gede ya? Itu aku udah semester 4. Iya. Tahun kedua. Ya Allah, iya. Semester 4 suruh pakai celana pendek. Jadi Jin dan Jun itu tayang kan 96. 96 tayang. Sementara aku udah kuliah. Aku nolak waktu itu. Emang kepengen banget tapi ya gimana kan harus SMP. Ya udah kalau gitu ya udah nggak jadi. Ya udah kalau gitu saya enggak deh. Sambil di hati tuh aduh ini sayang banget kalau aku lepas. Cuman kan aku juga nggak ini. Malam-malam di pager. Akhirnya bunyi. Ya sudah Mas kalau gitu nggak apa-apa. Nanti kita rubah jadi anak SMA. Oh, gitu. Bulunya aman, bulu kaki. Gitu. Jadinya begitu disuruh celana pendek dilepas ya. Aku nggak mau. Nggak pede ya. Walaupun sebenarnya aku juga, itu kan aku kepengen banget main Multivision. Aku udah feeling juga ini kayaknya ceritanya bakal booming deh, gitu kan. Tapi akhirnya jodoh juga ya dengan sinetron itu. Ya? Dan ya itulah yang membuat booming ya. Dulu belum ada teknologi wax berarti ya. Hanya bikinin bulu. Coba ada ibu di waxing ya. Ya Allah kepikiran loh bu waxing.
Oke, jadi sinetron itu yang ngangkat bener-bener nama si A. Tapi sebetulnya kalau anak-anak muda kan udah tahu ya, remaja-remaja udah tahu kan, karena di Aneka Yes itu, kemudian di TV presenter-presenter udah. Tapi boomnya tapi kan masih terbatas kan, kalau di majalah di mana gitu kan. Tapi begitu Jin dan Jun. Itu tetangga Pak, itu tetangga Pak. Jini on Jini beda. Oh beda ya. Jin and Jini bukan ya. Itu iya betul, jadi kan jadi lebih luas lagi kan. Jadi gitu. semua orang tahu, mulai dari ibu-ibu. Iya, dan sampai sekarang loh. Oh sampai sekarang. Kayak misalnya aku misalnya di dapil aku ya, misalnya pada saat kampanye. Kalau ibu-ibunya sih itu kan ibu-ibu muda gitu ya, yang anak 2, 3 ya, mereka dulu waktu masih ABG nonton sinetron itu. Tapi ternyata anaknya juga dicekokin nonton YouTube. Oh, karena emang Dan bagus kan. sampai dia bilang, ini Om yang Jun ya? Kok Om sekarang gemuk? Wah, body shaming nih Bu. Ini anak kok tahu gitu. Jadi ya itulah keuntungannya aku masuk di dunia politik dengan background seorang entertain. Tapi memang buat aku luar biasa berada di politik itu menjadi sebuah pembelajaran juga buat aku, karena kan aku orangnya mungkin karena aku punya basicnya di seni ya, jadi kita ini orang seni kan lebih jujur gitu ya. Lebih apa adanya. Kayaknya lebih nggak ini kan nggak dengan intrik lah itu segala macam. Dan gue melihat misalnya anggaran sekian, ada markup sekian apa segala macam gitu. Ya aku tuh nggak bisa gitu. Oh, I see. Gitu jadi kalau itu mah bukan karena bawaan orang entertainment, itu bawaan sini gitu ya. Aku serakus aja. Oh gitu ya. Itu karakter iya beda. Jadi aku tuh ngerasa lah, maksudnya kenapa sih kok sebagian ya, maksudnya ada juga yang memang sebagian besar maksudnya ya. Jadi ini mereka tuh dia orang ini nggak punya hati apa gitu ya, kayak gitu loh. Jadi aku mendingan nggak ikutan deh gitu. Sampai akhirnya ya gue dimusuhin bareng-bareng. Kan? Gitu jadinya. Tapi tidak semua. Aku sekali lagi bilang ya, banyak juga yang kompeten, banyak juga yang dia punya potensi. Yang aku kira ini bisa untuk kita bisa bareng. Makanya kemarin itu aku mencalonkan ya menjadi top leader itu karena memang kalau di wakil itu kita nggak punya kapasitas gitu. Dan apa yang aku pikirin selama 3,5 tahun, aku pengen gini. Ketika ada kesempatan dari partai untuk aku dimajukan jadi nomor satunya, gue ambil deh. Tapi kan itu nanti lu ngelawan si incumbent bupati. Beda loh incumbent wakil dengan bupati. Ya bismillah, ini jalannya buat aku. Menang atau enggak ya itu urusan Allah deh. Yang penting aku fight dulu gitu ya. Dan termasuk aku ngobrol-ngobrol dengan istri aku. Kan beda. Kan beda. Sebetulnya beda kubu. Dia di partai yang mendukung sebelah ya, paslon nomor 2. Aku kan nomor 1 gitu ya. Tapi kita dalam rumah tangga sih kalau pas di rumah udah hilang deh tuh ya, warna-warna itu. Dia sempat ngingetin sama aku kayaknya untuk bisa menjadi politisi gitu ya, kamu harus gini deh, gini. Terus udah gitu siasah kan politik itu. Jadi kalau menurut aku, istri aku yang bilang ya, kayaknya kamu harus punya strategi untuk melangkah. Terus aku kan bilang enggak, pokoknya ini sikap gue gitu. Yang aku masih ingat dari istri aku, yang penting aku udah ingetin ya, aku udah kasih saran. Kalau kamu mau kemana pun kamu mau kemana, mau
ke hutan kayak mau ke mana kayak mau ke jurang kayak aku ikut karena aku istri kamu gitu. Jadi udah begitu pas sudah selesai nih kompetisi, selesai Nggak ada aku kontestasi. ngomong, iya kan nggak ada aku ngomong gitu. Iya, tapi jurangnya iya. Ya pas udah kan aku nggak ngomong apa-apa, nggak nagih bener kan aku bilang nggak ngomong gitu. Oh iya sih, Enak cuma aja. maksudnya enggak, cuman maksudnya aku jadi ingat apa yang dia omongin. Oke. Apa yang dia omongin bahwa adaptif dengan situasi, adaptif dengan lingkungan itu penting juga. Kita punya keinginan, kita adaptasi dengan lingkungan, dengan membawa apa yang kita inginkan, planning kita itu akan lebih baik. Nah itu jadi pelajaran lah buat aku. Jadi yang teringat itu ya masuk jurang ya. Makanya kalau dibilangin istri percaya, ya. Nggak, aku nggak ada ngomong gitu kok. Pas dia nggak kalah ada, nggak ya? ada, nggak ada nagih di ujung nggak ada. Ya, Tapi itu juga nggak jadi penyesalan juga. Maksudnya aku hanya inget saja bahwa apa yang disampaikan itu ada benernya. Tapi dengan aku kemarin juga tetap bukan bandel ya, tapi aku punya sikap untuk gue harus tetap maju, gue harus ngikutin ya perintah partai untuk maju. Ya, yang penting udah nyoba, yang penting aku udah fight. Walaupun sebenarnya kalau menurut kata orang banyak, kalau fair play potensi kemenangan aku lebih besar. Oh gitu. nggak ikutan. Nah, sekarang Teteh, saya tanya. Nggak ikutan. Kan Teteh ini lawan politik nih. Sementara kan sebagai keluarga harus mendukung ya kan. Nah, Teteh gimana tuh strategi dan sikapnya tuh? Dari pertama udah langsung open, dikasih tahu opsinya ada A, B, C. Terbuka nih, kalau A begini, B gini, C gini. A mau pilih yang mana, apapun pilihannya A mau masuk jurang, ayo kita pegangan tangan, kita loncat ke jurang bareng gitu. Oh gitu. Yes. Dan Jadi, ternyata yang penting gue kasih tahu dulu, ini begini mau yang mana aja juga nggak ngelarang, gue dukung sebagai istri, itulah. Tapi aku melihat dari kacamata dari sisi politiknya ya. Berarti kan aku harus off dulu nih satu periode. 850.000 yang milih aku itu kan juga potensi. Lumayan. Kita pikirin nanti deh. Jadi tapi buat aku hikmahnya apa? Sekarang aku menjadi orang yang freedom lagi. Aku bisa menikmati dan bisa menyelesaikan ya hutang-hutang kontrak aku dengan PH ya. Dengan label aku masih ada 4 single. Dengan PH masih ada sekian FTV gitu ya. Dan kayaknya happy karena being myself gitu. Emang kalau pas menjabat kemarin udah nggak bisa ya bagi waktu untuk ke entertainment gitu? Kan masih terikat kontrak tuh, misalkan kayak rekaman apa. Sebenarnya kalau dengan posisi aku sebagai wakil kan kewenangan aku nggak ada sama sekali. Jadi aku malah aku meng-create sendiri untuk bagaimana aku ada di masyarakat. Aku lebih kepada etika sih. Kok rasanya kayak celumbung gitu ya. Kepatutan aja ya. Kepatutan aja sih. Aku digaji oleh Pemda, oleh masyarakat, ya. Masih ada gimana gitu. Jadi aku pas sudah, aku juga nggak nyesel sih. Aku happy sih sebenarnya. Tapi ketika kita balik lagi dengan kemarin aku melihat di masyarakat dan bagaimana problemnya, bagaimana hal-hal yang seharusnya pemerintah lakukan misalnya, itu juga jadi menarik juga buat aku karena aku ingin melakukan sesuatu. Ada banyak catatan-catatan di Kabupaten Bandung khususnya yang ingin aku lakukan gitu. Ngomong-ngomong nih Teh, prosesnya gimana sih Teh? Kok tahu-tahu ketemu terus jadian, terus tiba-tiba menikah? Boleh dong? Diam dulu ya. Saya mau dari Teteh. Boleh dong Teh cerita. Karena kan lawan politik. Iya, kan? tapi waktu pertamanya kan karena kita komunitas bareng. Pengajian itu. Enggak. Beda lagi. Bukan mengajian. Komunitas arisan.
Di Bromlin sepeda. Komunitas bareng di Bromlin. Terus kan mahal ya. Oke. Brompton Bromlin deh. Iya, Brompton Ulin, sepeda. Nah, terus ngomongin terus kan aku kerjanya pada saat itu di Kabupaten Bandung, aku di rumah sakit kan. Nah, terus ngomongin aku boleh nggak main ke rumah sakit tempat aku kerja. Cuma putus ya. Bonus ya. Oke. Terus udah gitu kalau aku kan pengennya dia main ke kantor, oke, main ke kantor. Terus udahnya berlanjut gitu, pengen ke rumah. Kan kalau cewek tuh ya biasanya bertingkat-tingkat, ada layernya banyak. Ngobrol dulu nyaman di WA, baru nanti nyaman lagi telepon, baru lagi naik level kan ke kantor. Wah, tuh orangnya orang zaman dulu banget, jadi langsung kopdar. Oh gitu. Iya. Jadi di awal masih yang aduh nggak bisa, ini HP-nya tadi ketinggalan, padahal dia udah janjian mau dateng gitu. Terus akunya pura-puranya nggak dengar, terus nanti dia ngomongnya ceplos-ceplos gitu ya. Tadi bilangnya apa? Nanti sekalian aja bilangnya HP-nya kecemplung di sungai. Saya tinggal lihat. Dia udah emosi, udah ngarep. Secara ini tarik ulur ya. Terus katanya kamu tuh nyenak-nyenak merpati. Siapa yang nyenak-nyenak merpati? Enggak, soalnya beda. Kalau 50 dong, kakak boleh ya? Iya, boleh. Walaupun kelihatannya sih kayaknya lebih muda ya. Mas, panggil Mas. Oh, mas aja. Jadi aku kan kalau ngobrol tuh kan bisa sampai 3 jam misalnya. Yang paling lamanya ya. Dengan pertemanan kita loh ya. Temanya apa? Dari tadarusan ya. Jangan-jangan tadarus plus artinya. Aku tuh kan ke Bandung itu jadi kayak yang mengasingkan diri gitu. Tetehnya di Bandung? Kan dia orang Bandung. Dia kan orang Bogor, jadi di Bandung nggak punya temen, dianya orang Bogor. Aku dapat tugas dari partai dan aku memang lagi kepengen punya kegiatan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Aku punya yayasan pendidikan di Ciawi Bogor. Skopnya segitu-gitunya, begitu ada tawaran untuk di pemerintahan, oke deh, gue juga kayaknya udah kepengen nih, kayaknya politik juga. Kita nggak bisa lepas dari politik. Aku waktu itu di usaha bidang travel umroh haji. Ada kebijakan yang memang seharusnya dilakukan dan sampai ada undang-undangnya. Aku sekarang udah nggak. Udah nggak. Itu nggak bisa lepas dari politik kan. Jadi aku masuk lah. Pas sudah di sana ternyata dengan segala macam. Jadi buat aku tuh dia tuh teman diskusi yang lengkap gitu loh. Lengkap ya. Kita ngomongin bisnis nyambung, ngomongin soal politik nyambung, ngomongin soal masa lalu kita lah ya, kita sama-sama single parent nih nyambung juga gitu, jadi paket lengkap gitu. Jadi waktu itu aku tuh yang ya udah deh. Bapak nyari yang bervalue ya. Iya. jadi aku tuh kan malu pertemanan ya udahlah ya terus pacaran udahlah, kita dari temen dari terus udah ini aku juga butuh pendamping gitu ya. Ya udahlah. To the point banget, jadi baru juga dia ngedeketin udah, saya bukan nyari buat pacar, saya nyarinya buat nikah. Emang wajar karena kan usianya usia kinyis-kinyis kan ya. Ini lebih kinyis-kinyis. Jadi gue ngomongin aja kalian. Terus? Jadi dari awal dia langsung ngajakin nikah. Karena memang mau cari karena istri emang kan. mau nyarinya nyari istri. Tapi jadi sebelumnya single parent. Single. Udah lama single. Iya, singlenya udah lama. Tapi nyobanya sih terus-terusan ya. Nyoba apa? Nyoba mencarinya sih terus-terusan. Tapi akhirnya ketemunya di Bandung. Iya, ketemunya di Bandung. Jadi karena dari komunitas. Gitu. Ya alhamdulillah usianya di bawah aku 4 tahun. Tapi pas lah. Sudah sangat dewasa. Lebih dewasa. Sudah lebih dewasa lah. Aku tuh capek gitu loh Kak. Kalau misalnya ketemu sama yang lebih ini, terus jalan kok dulu. Kamu nggak kabarin sih? Kok kamu nggak ini sih? Capek kalau sama dia tuh kayaknya ya udahlah. Enggak, karena itu kan zaman dulu ya. Zaman sekarang langsung aja to the point. Nggak tahu so cakep, nggak tahu gimana, jadi dari awal aku mau nikah gitu kan. Kalau cewek kan ada layernya, tingkat-tingkat. Ada step-stepnya ya, Cakepan banget terus. Tapi aku punya strategi. Kenapa? Langsung aku datengin rumah mamanya. Langsung didatengin mama. Oh gitu. Langsung ngomongnya ke mama. Oh gitu. Langsung
gue di jadi situ. imam, langsung jadi imam sholat. Begitu ketemu maghrib. Gue nunggu untuk tidak yang maghribnya di luar. Kalau maghrib kan kalau berjamaah jadi makmum itu kan imamnya dikencengin. Jadi gue keluarkanlah itu aura-aura pesantren. Tenaga dalam keluar semua. Jadi memang sengaja cari momen yang kenceng ya. Jadi bisa ini demo. Kan dia kan penyanyi gitu kan. Jadi kan suaranya kan all out. Jadi lagamnya grande ya. Supaya tidak ada alasan lagi. Pakai cengkok nggak? Pakai cengkok. Langsung aku yang cengkok banget. Indah banget loh. Beneran nadanya indah banget. Aku kan. Padahal diindah-indahin ya. Ke mama ya. Ya kalau saya sih kan untuk ibadah, untuk ini segala macam. Oh langsung. Begitu aku pulang, langsung mama nangis. Langsung katanya ini ya. mama excited banget. Ternyata kamu punya temen yang soleh kayak gitu. Padahal kan saya lagi kampanye ya. Kan dia lihat lawan main. Kalau lawan mainnya ibu-ibu pengajian pasti kan ngomongnya Islamic Center keluar semua tuh. Secara kan gedung kali. Langsung aku malam tuh langsung. Tapi ngomongnya hadis-hadisan keluar semua. Apa aja ada yang bilang yang hadis-hadisan yang amal tentang amal orang tuh gimana dilihat bagaimana niatnya amaluna apalah. Jadi semua inna amalu biniat. Amalu biniat. Iya, kok tahu juga? Masya Allah. Iya. Masya Allah tabarakallah ya. Tabarakallah dong. Bentuk sih jangan salah. Casingnya, tapi dalamnya. Hadis apa tuh? 30 juz kan? Dalamnya. Juz al-Baqarah atau juz Anas? Juz out. Jadi gitu. Jadi apa namanya perjuangannya saat itu dan ya alhamdulillah lah ada kemudahan untuk akhirnya kita menikah. Oh gitu. Jadi ini apa ya trik dari AA. Jadi deketin anaknya sebentar, kemudian deketin orang tuanya. Nah langsung. Itu lebih efektif. Itu mama langsung loh ngasih kuncian begitu pulang. Kan deep talk ceritanya, mom and daughter kan. Jadi gimana ya pengennya kenal dulu, tahu dulu apa dulu. Namanya juga aku udah punya buntut gitu kan. Terus mama langsung udah ultimatum. Kamu kalau mau lanjut, tapi kalau kamu enggak usah. Jangan main bareng lagi sama udahan. Kan bingung, aduh pengennya masih pendekatan, pengennya masih pendalaman, tapi kata mama nggak boleh, iya, enggak, sama-sama, iya, enggak iya loh. Jadi, oke. Bukan now or never. Oh sampai gitu. Pakai ultimatum ya? Ultimatum ini dua-duanya. Enggak, no or no enggak. Tapi akhirnya yes kan. Tapi ternyata pas nikah itu rasanya jadi kayak pacarannya sesudah nikah. Jadi happy gitu. Gitu ya. Iya, pacaran halal enak loh. Oh, enak ya. Enak ya teh ya. Aku sih jujur sih. Aku tuh orangnya ternyata manja. Atau mungkin pria rata-rata begitu ya. Kalau sama dengan perempuan itu. Jadi karena udah terlalu lama aku sendiri ya, kan hampir 7 tahun waktu itu. Terus sementara itu adalah momen dimana aku kayak masuk ke kandang singa gitu. Aku dengan ini kan aku kayak butuh penyiram ya Pak. Jadi gini ya. Masuk kandang singa aku siap dimakan gitu kan ya. Aku pelajarin dulu Kak. Mengenai tupoksi. Aku juga nggak goblok-goblok amat juga. Gue S2 ya. Jadi walaupun disiplin ilmunya beda, aku kan tahu mengenai bagaimana pemerintahan, bagaimana keterbukaan informasi publik, macam-macam lah ya. Nah begitu aku masuk kan aku minta dong mengenai tugas pokok aku gitu. Aku tugasnya begini kan ada aturannya juga. Tapi ternyata ya aku nggak boleh ngapa-ngapain. Terus harus ngikutin aturan yang terus, ada. Ya aku coba untuk meng-arrange gitu ya. Coba untuk bagaimana aku sebagai ketua TPPS, ketua tim percepatan turunan stunting, bagaimana aku mengkoordinasi semua dinas-dinas yang terkait gitu ya. Aku coba adakan pertemuan, aku inisiasi karena aku akan laporan juga karena marah. Kenapa? Tadi dia teh naon nanti cendek gitu. Terus kumaha saya weh apa gitu. itu? Ini ada artinya nggak nanti di bawah? Nanti ada artinya. Lu jangan sotoy. Enggak, kamu ngomong jorok.
Ini tolong ada subtitle ya di bawah ya. Lu diem aja. Gini. Kan saya udah bilang nggak usah ngapa-ngapain. Nanti saya kasih saya kasih ini. Itu. Ini boleh nggak sih Boleh. nggak boleh Itu ngomong gitu. aku ngerasa kayak dihinakan, ngerti nggak sih? Iya, paham. Sekarang gini, aku jujur aja ya. Sekarang gue ngapain sih bakar kapal di Jakarta? Iya benar. Gue harus ke sana. Yes. Kan gue juga perlu ada value ya, perlu lah kita manusia. Tapi nggak gitu juga dong caranya, ya kan? Maksudnya kita bekerja dulu dengan baik, hasil ngikutin. Dan prinsipnya dimanapun ketika kita bekerja itu kan prinsipnya bekerja dan bekerja sama. Yes. Nah, emang aku dari awal memang di masuk tahun pertama tuh tensinya jadi aku ribut terus dan ternyata di daerah lain pun begitu, namanya wakil itu pasti begitu. Jadi aku sampai datang ke Kemendagri waktu itu masih almarhum Cahyokumolo. Oke. Menpan RB. Ya, kok waktu itu masih almarhum, memang sekarang hidup lagi? Oh enggak, maksudnya waktu itu masih ada, sekarang udah almarhum gitu maksud gua. Gue bingung, berarti hidup lagi. Jadi waktu itu aku langsung datang aja ke kementerian, ya aku langsung ngadu, ya. Pak kalau gitu ya sudah nggak usah ada wakil Pak, seperti zaman dulu aja. Jadi ada bupati nggak usah ada wakil. Karena memang seperti ini. Itulah kenapa akhirnya ada istilahnya politik dagang sapi dan kemudian jadi ribut di kepala daerah hampir di seluruh Indonesia dengan wakilnya. Ya aku puas aja udah ngadu seperti itu. Dan aku harus realistis saja menghadapi itu. Jadi aku create aja kegiatan-kegiatan sendiri dengan masyarakat. Aku coba kerjasama dengan teman-teman aku yang NGO ya. Walaupun tidak dengan APBD tapi dengan NGO itu. Misalnya untuk benerin jalan, untuk benerin masjid, untuk macam-macam lah ya. Tapi dengan itu pun ada rasa puas gitu ya, karena ternyata banyak sekali nih masyarakat yang membutuhkan, yang seharusnya itu bisa dimaksimalkan, anggaran-anggaran yang mungkin itu bisa menjadi second priority, ya sampai akhirnya aku berpikiran ya memang no choice, kita harus ada di top leader. Kalau kita memang ingin bisa membangun satu daerah. Jadi itu yang melandasi aku untuk masuk ke politik. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama sih Teteh mendampingi AA ini? 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi di tengah-tengah periode aku menjabat. Tengah-tengah periode bertemu, jadilah. Jadi masih panas ya Teh ya kalau sekarang tuh ya. Panas banget. Bayangin Kak, 7 tahun. Ya. Kok bawa aku? Kebayang ya 6 tahun setengah lah kamu ya. Sendirinya. 7 tahun. Langsung keluar kan. Udah kayak perang di hancur semua. Aduh. Sekarang bilang back to kontrak-kontrak yang kemarin tertunda. Jadi sekarang ini di saat vakum di politik mau berkarir lagi di entertainment. Aku agak kurang ini sih ya, karena ketika aku masuk di politik pun aku sebagai entertainer. Karena misalnya nih ada bencana, aku datang menghibur, nyanyi, aku istilahnya bawa bantuan dan aku tuh sama nyanyi dan healing kalau kita menginikan korban itu kan sesudahnya kan biasanya suka ada trauma healing. Ya, trauma healing. Dari para korban.
Itu aku menghibur apa, bawa diapain aja, hadiah, Kak, bawa kalau- kado apa segala Diapain macam. aja tuh kalau lagi Ya aku rumah bawa healing? coklat atau misalnya Sebenarnya kalau warga buat belum dikasih games. apa-apa juga ketemu sama Udah seneng udah ya. langsung Iya. sih. Jadi sebenarnya itu ya, aku kan awalnya marah, aku marah karena aku nggak punya akses sama sekali untuk bisa ngedirect si kepala dinas ini, kepala dinas ini. Oh, nggak Dan bisa aku ya? sebagai ketua TPPS, ketua tim percepatan pemerintahan stunting, itu dari pusat itu nasional tuh wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati. Oke, gua ditutup sana sini. Ini gua sebagai ketua TPPS, gua harus koordinasi dengan ini. Oke, 6 bulan pertama jalan. Begitu 6 bulan berikutnya, apa yang terjadi? Kenapa jadi gua nggak bisa koordinasi ya? Ini kenapa ya? Oh, ternyata jadi I see. mohon nanti ada yang diedit ada yang enggak ya. Oke. Jadi kalah sama Jadi kalau posisinya ya. jadi maksudnya Aduh, gini. segala macam. Ini podcastnya bukan podcast politik, Kak. Ini Oh, iya, iya. Nggak apa-apa, nanti bisa dipotong. Iya. Iya, jadi apa? enakan curhat orangnya bablas banget nih. Oke, jadi kalau lagi ada trauma healing, nyanyi. Iya, aku nyanyi juga apa. nggak di sana? Oh, ada juga. karena gini, karena kan adik Majalaya itu terkenal dengan tekstil Majalaya. Ya, ada kain tenun Majalaya. Jadi itu habis karena ya dengan situasi saat ini ya dengan impor dan lain sebagainya. Sebenarnya kita punya independensi ya kebijakan misalnya oke minimal 20% gitu misalnya masuk bisa aja tapi mungkin ada yang ngejabar dari pusat ya ya tapi paling tidak di ya, kita tuh harus punya apa namanya intensitas buat mengembangkan ya mempromotkan ya terus kemudian waktu itu sempat ada para pengrajin tenun itu mau bikin acara oke yuk kita bikin acara pokoknya low budget atau semacam dan gue dong jadi model fashion ya langsung gue bawa apa namanya mereka pada senang gitu kan terus Jadi aku undang teman-teman aku di ya. Jakarta Jadi perannya double selain jadi wakil bupati juga jadi pramugara di sana ya. jadi pramugara kok pramugara sih apa namanya peragawan Nah ngomong-ngomong tertarik gak sih untuk ngajak Teteh masuk ke entertainment kan sekarang lagi vakum nih di Iya. politik. Tertarik nggak atau punya ide nggak tiba-tiba keidean gitu mau ngajak Teteh untuk diterjun di entertainment? Kalau dia sih gimana? Kalau kamu Jangan diajak-ajak aku. Jangan ditanya. kayak gitu. Tanya dulu, keidean nggak gitu, minat nggak gitu? Tergantung sih. Soalnya Tergantung dianya. kalau dia kan kayaknya apa namanya ngerasa apa ya enjoy dengan bidangnya ya. Oke. Tapi juga aku nggak membatasi gitu ya selama memang ada kesempatan why not gitu sebetulnya. Nah, ada keinginan nggak untuk mengajak? Kan sekarang boleh dibilang kalau misalkan AA tertarik kan istilahnya jalannya lebih mudah nih karena ada AA gitu. Nah, ada keinginan nggak untuk ngajak? Ya mungkin kalau ngajak misalnya kamu harus ini yuk ikut casting yuk atau enggak gitu Pernah sih. Oh, pernah ya, Teh? Kamu casting kan yang mumpung di Jakarta. oh iya pernah cuman kan dianya malas maksudnya diajak casting apa Teh? TV. FTV yang ini ya, yang apa Hidayah gitu. gitu Nanti jadi Azab pocong, Azab ini lama. enggak yang teraniaya setidaknya dalam kehidupan nyata aku tidak teraniaya dalam kehidupan sinetron gua aniaya dia enggak maksudnya kalau kerja bareng kan enak gitu maksudnya gitu ya. daripada misalnya pas aku syuting misalnya dia hanya nemenin terus nunggu lama kan Bosen ngapain ya, apalagi syuting ya mendingan lama. sekalian kerja aja Soalnya pengantinnya baru anget-anget, jadi syuting masih ditungguin. Baru 2 tahun soalnya. Lain cerita kalau udah 5 tahun ke depan ya. soalnya kan Masih setiap hari ditungguin 3 hari, gue 3 hari lah di tempat syuting. soalnya kan aku sekarang udah rumah udah di Bandung ya aku udah ya udah deh gue pindah ke Bandung
udah dapat orang Bandung Yang ya. di Bogor Sekarang gimana? akhirnya aku jadi orang Bandung. Bogor kan Istrinya satu orang Bandung, nggak ada yang di Bogor, maksudnya apa Bogor. tanya dulu? Bapak. Iya, Di sana itu kan Bapak. rumah Iya. Bogor, kan? Iya. Ini lagi konteksnya ini. Ini kalau kondisi lagi panas begini nih. Jangan mancing-mancing lah. Udah gosip gua ada di Maksud saya Ini rumah jam-jam Bogor. kritis jangan macam-macam ya. Ya, aku Dia rumah Bogor kan dia tinggal di Bogor dulu. asal Bogor, tapi aku memang nggak pernah punya rumah di Bogor Oh, sih. oke. Jadi aku waktu itu pas pertama punya rumah juga di Jakarta. Di Jakarta. Dan sekarang udah di Bandung. Kalau misalnya aku kerjanya di Jakarta, misalnya syuting 3 hari, ya udah aku berarti tinggal di apartemen, kan ada apartemen di Ya, Jakarta. ditemenin. Terus kalau sendiri kan, aduh ngapain gitu, kamu temenin dong gitu. Terus tapi kalau pas lagi nunggu syuting dia juga lama berjam-jam atau apa, kesian juga gitu. iya. Makanya aku sempat ngomong, yuk kamu ikutan aja, temen dia enggak, aku nggak mau gitu. Nah, untuk Teteh sendiri, kan kalau syuting kan bisa sampai berhari-hari. Nah, Tetehnya gimana tuh kegiatan kantornya? Kan datangnya pas udah jam 11 malam baru nyamperin. Oh. Kan biasanya setengah tiga. Jadi ya udah sambil main. Jadi ngantor dulu Tetehnya, habis itu baru nyusul. Pokoknya nyusulinnya pas udah jam-jam bawa martabak, jam-jam kasihan kelaparan gitu kan. Masih sayang-sayangnya banget gitu lah baru 2 tahun. Kalau gimana ya, yang dipikirin, ngantar gimana? Iya, ya. Udah makan belum? Tunggu 5 tahun ke depan. Kita tunggu ya. Enggak sih, karena kita kan udah pengalaman. Oh iya, jadi udah tahu ya. Udah tahu. step-stepnya seperti apa. After 5 years itu kita udah tahu yang terjadi. Jadi sekarang tuh udah ya udahlah gitu. Masa kayaknya kita nggak usah mikir yang belibet-belibet gimana. Oke. Kalau ada sesuatu yang ini ya udahlah gitu. Jadi lebih santai ya. Lebih santai, Dibikin ya. happy. Dibikin happy aja. ringan, gitu. Nah, tadi bilang penyelesaian kontrak yang tertunda. Ada apa aja? Sinetron? Sinetron sama aku rekaman. Nah, nanti setelah itu lunas nih, Mm-mm. ada keinginan untuk balik ke politik? Sekarang pun sebetulnya Masih aktif? aku kan sebagai pengurus ya, sebagai wakil ketua provinsi Golkar ya. Ya bagaimana nanti kaitannya dengan Kabupaten Bandung ya, Golkar tentu juga harus dipikirkan ke depan. Seperti misalnya untuk pemenangan Golkar di 2029 misalnya kan mau tidak mau kan, jadi aku juga jadi berpikir ya menyenangkan sih sebetulnya. Menyenangkan ya? Dunia itu juga membuat aku juga jadi happy juga sebenarnya. Dan ada ada gregetnya juga ya, gitu. karena maksudnya ini sesuatu yang berbeda. Berarti aku harus gimana nih ya untuk masuk ke situ. Dan sebetulnya politisi itu lebih berat daripada aktor. Oh gitu? Nah, mulai nih. Bukan, maksudnya Nggak apa-apa. maksudnya gini, kalau seorang politisi itu kan dia harus bisa berhadapan dengan banyak pihak, banyak orang, dan dia harus punya strategi, dia harus bisa menyimpan ya sebagai triknya ya. Itulah kenapa kan jadi intrik ya kan. Jadi punya trik-trik khusus ya, untuk berkarir ya, di politik. Kalau di entertainment. di entertainment itu kan Tinggal jalanin. hanya give aja ya. Kita memanfaatkan pemberian Tuhan dari talenta yang ada. Berbeda kalau di politik itu pengabdian gitu. Apa yang memotivasi AA untuk terjun ke politik? Jadi aku waktu itu pernah masih aktif di dunia travel agent ya. Oke. Sekarang udah nggak aktif. Dulu tuh kan sempet rame tuh tahun 2016 atau 17 tuh yang kasus First Travel ya. Oh, oke. Ya nggak apa-apa, udah tutup juga travelnya kan. Aku sebagai itu di sana. aku di Asosiasi Travel Umroh Haji. Oh, oke. Jadi kita sempat mengusulkan
ke kementerian, ke dirjen, ke Komisi 8 DPR RI waktu itu untuk supaya ada undang-undang atau aturan minimum harga. Jadi jangan belas begitu. Karena kan kita tahu dapurnya nih. Saingan jadi nggak sehat ya. Kan nggak mungkin orang tuh harga jualan di bawah 20 juta tuh nggak mungkin saat itu ya. Sementara Waktu itu kan pesawat aja udah ya? 15 juta, 16 juta pesawat doang. Belum hotelnya, belum land arrangementnya, belum visa ya kan. Jadi kita juga harus memberikan pembelajaran untuk masyarakat gitu kan. Nah ada yang jual 14.500.000 sudah bisa umroh. Iya. Kan kolek uang orang banyak. Se-Indonesia. Ya kan? Sekarang masyarakat begini, oke bayar segitu ya, tapi berangkatnya 2 tahun lagi. Ya gue kalau jadi masyarakat umum ya mau lah, ya kan? Mau. Prinsip ekonominya ya, yang murah yang diambil. Iya dong. Tapi kan pemerintah harus menjaga ini, jangan sampai nantinya masyarakat yang dirugikan. Jangan sampai terjadi bola salju nanti meledaknya kapan kita nggak tahu. Memang tergerus juga waktu itu ya. Pas sebelum COVID kan. Karena itu akhirnya bikin bikin 10 juta bisa berangkat, bikin lagi 5 juta. Orang itu cuma ngumpulin duit doang, itu kan oknum ya. Akhirnya meledaklah di tahun berapa itu ya? Ya waktu itu. Pokoknya meledak terus mulai terinspirasi tuh. Jadi memang aku jangan apolitis. Jadi segala sesuatu kaitannya dengan politik. Dan waktu itu gue lewat Senayan, sering lewat Senayan lah. Kayaknya gue harus duduk di sini nih. Komisi 8. Itu 2019. Dari situ mulailah aku masuk ke partai. Mulai masuk partai, ya ternyata aku ditugasinya untuk jadi wakil bupati. Jadi emang keinginan sendiri ya? Keinginan sendiri. Jadi sebenarnya bukan karena aku di endorse. Terus emang aku yang nggak ngerti apa-apa gitu ya. Terus untuk niat dan masuk ke politik itu nggak kuat. Aku kuat sampai akhirnya begitu aku ditugasin ke sana, ya sudahlah dimanapun aku harus siap. Jadi itu adalah bentuk untuk kita pengabdian bisa di mana aja, gitu. Nah, begitu masuk politik ya langsung ke pemerintahan langsung jadi wakil gubernur. Wakil bupati. Wakil bupati. Itu kan loncatnya banyak ya. Harusnya kan kalau mau ya dari RT dulu. Gitu kan. Birokrasi. Langsung ke bupati itu kan berat ya. Apalagi belum punya pengalaman kan. Betul. Aku sampai aduh ya kayaknya emang enak kayak teman-teman gue yang di dewan deh kayaknya ya. Oh gitu. Kenapa gue ditugasin di sini ya? Tapi ternyata aku jadi paham gitu. Yang di bawah itu seperti apa ya? Bagaimana untuk membenahi birokrasi ya? Bagaimana pemerintah daerah dengan segala unsurnya ya, dengan BUMD-nya ya, yang harus bisa menyentuh ya program-program ke masyarakat. Lalu kemudian bagaimana pelayanan untuk masyarakat, mereka bisa terlayani dengan baik, jangan dipersulit dan segala macam. Aku banyak menemukan hal-hal yang baru dan ternyata dengan positioning itu kita bisa melakukan banyak hal. Namun ternyata posisi aku sebagai wakil itu aku belum bisa banyak lakukan. Jadi jadi harus jadi bupati ya, jangan wakil lagi ya. Maksudnya gitu. Ya, udah. Pokoknya gue terus terang aja iyalah, gitu. Iya. Jadi habis kalau jadi wakil gue gak bisa ngapa-ngapain, berarti gue harus jadi bupati. Bila perlu langsung gubernur gitu ya. Makanya aku nyalonin waktu kemarin ya di 2024. Itu nyalonin jadi bupati. Ya. Dan tapi ternyata belum berkehendak. Karena memang kita cuma 2 paslon. Ya aku berhadapan langsung dengan bupati aku yang juga mencalonkan lagi. Yang jadinya jadi lawan ya. Jadinya harus kerja bareng. Sementara kan ya semua ada di beliau, ya power dan lain sebagainya. Jadi memang aku not at the right time aja. Gitu. Tadi berarti ini yakin next time akan
bisa berada di sana? Sepertinya sepertinya Harus, sih. ya. Ya. Jadi gini loh, analoginya gini loh. Anak kecil dikasih mainan nih. Seneng dong. Seneng. Kalau udah ribut gimana? Nangis ya? Bete, dia nggak mood apa rewel, itulah aku rasain. Saat ini Ketika ya. aku di politik, ketika aku masuk ke ranah politik yang aku ngerasa bahwa ini ada topoksi gua, gua harus berbuat ini segala macam. Walaupun sekarang kesempatan tapi itu ternyata masih di-close. nggak bisa. Ya. Jadi buat aku sekarang ya menikmati aku lebih punya waktu untuk melakukan banyak hal ya, Untuk belajar. kita jadi banyak Lebih waktu deket. ya, dan Jalan ya. pembelajaran untuk nextnya seperti apa. Tetap karir jalan juga, Iya kesibukan dong. tetap berjalan, Iya. kemesraan semakin gitu ya. Usaha kita jalan, kita punya usaha apa? kita punya kuliner. Nah. Buka resto. Di mana? Di Bandung, di ujung Jauh. Bandung. Ya. Tapi nanti bentar lagi mau buka, mau kerja sama si itu Hendrayan. Amin. Di mana? Seafood itu. Seafood. Nah. Di mana? Di Jakarta. Mungkin di Bekasi atau di Jakarta. Mudah-mudahan segera. Karena udah kesenangan kalau sekarang kayaknya dengan situasi saat ini ya, kayaknya yang jalan makanan sih. Makanan ya. Kalau misalnya aku di proyek atau apa udah telat bayar, udah segala macam, jadi kayaknya yang menjanjikan kayaknya untuk saat ini ya, kayaknya di FB deh gitu. Di Bandung jalan, Mbak? Jalan. Jalan banget, ya. sampai antri sampai Apa luar biasa. Dadar beredar Dadar beredar di 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 Ujung Berung. di Ujung Berung. Sebenarnya franchise sih kita. Franchise. Semuanya kalau ke Bandung ke Dadar. Dadar beredar. Dadar beredar. Dapat diskon dari ownernya. Oh iya dong. Iya. Cuma saya sekali dia udah nggak beredar. Udah beredar nggak sih? Ini satu lagi. Iya. Kira-kira ini apa sih rencana ke depan AA gitu di berkarir di politik nanti? Kan nanti ini lagi vakum nih. Nanti akan kembali lagi kan berkarir Ya. di politik karena belum kesampaian tuh yang Tapi tadi. gini sih sebenarnya aku sih mengalir aja ya. Aku mengalir aja, tapi semua nggak aku tinggalin, gitu ya. Sekarang ambil hikmahnya aja. Aku sekarang jadi lebih happy gitu ya, karena nggak pressure-nya kan nggak seperti kemarin-kemarin. Kalau memang menakdirkan ternyata aku di politik lebih terbuka dan memang itu jadi satu kebaikan buat aku. Aku di situ juga tidak menjadi seseorang yang berubah secara prinsip gitu ya. Jadi ya bismillah gitu kalau memang ada kepercayaan dan ada jalannya. Tapi kalaupun tidak ya dinikmati aja. Toh masih berkarir di entertainment. Ya. Nah, kalau di entertainment sendiri harapannya apa? Harapannya ya aku masih punya keinginan untuk punya hit single sih karena udah terlalu lama. Kan udah kan rekaman barusan. Iya. Nanti mau mudah-mudahan. Jadi kayaknya feelingnya sih kayaknya bakal naik lagi. Bakal naik deh. Bakal pecah lagi. Amin. Kayak dulu. Amin. So begitu pecah nanti kesini lagi ya. Iya dong. Harus jangan lupa diundang. Ada yang ingin ditanyakan buat teman-teman di sini mumpung AA ada di sini. Mana? Kayaknya udah over durasi. Asik sih ngobrol sama AA soalnya. Ada? Langsung ya. AA, saya punya 7 pertanyaan, short question. Teteh berikutnya ya. AA dulu. AA jawab secara cepat. Ya. Bisa jadi 70 aja nggak? Bisa jadi 70 aja ya? Banyak kan sayang. 7 aja. Nyanyi atau acting? Nyanyi. Peran antagonis jadi pembunuh atau perampok? Kalau misalkan dapat peran antagonis. Cepat. Pembunuh aja deh. Kayaknya seru ya. Bukan gue banget. Kalau disuruh nyanyi selain lagu pop, rock atau reggae? Reggae boleh deh. Dangdut. Lebih dangdut kayaknya.
Mending dikenal sebagai Jun atau sebagai Pak Wakil Bupati? Jun. Susah ya kalau itu ditinggalin susah. Jadi pribadi yang selalu didengar tapi tidak dimengerti atau selalu dimengerti tapi tidak didengar? Itu dalam banget. Itu nggak short question itu. Selalu didengar Dan dimengerti. Dikenang karena karya besar atau karena kebaikan hati? Kebaikan hati dong. Oke. Pilih nama baik atau benar? Pilih mana, baik atau benar? Baik atau benar? Yes. Benar. Benar. Oke, kita bedah satu-satu. Oke. Nyanyi atau acting tadi? Acting. Acting ya. Lebih suka acting. Sorry nyanyi. Suka nyanyi. Karena nyanyi tuh jadi menjadi diri sendiri. Oh, gitu. Karena stage itu kan jadi milik kita. Dan aku di situ bisa acting, bisa nyanyi, bisa macam-macam gitu. Bisa nge-host. Kalau acting nggak jadi bisa benar-benar nyanyi ya? stage itu adalah the whole me gitu. Oke. Nggak boleh ada orang lain yang sendirian. Jadi bintang di sana ya. Kalau acting kan menjadi orang lain. Tapi itu juga fun juga sih. Tapi kamu besar di acting apa di nyanyi sih? Aku Kayaknya besar di acting. Aku besarnya di acting sih. Di acting. Maksudnya nama besarnya ya. Iya. Tapi kalau Mamang merintis, aku memang nyanyi. Dulu kan aku pernah Asia Bagus waktu SMA. Dulu Asia iya. Bagus. Terus Menang? menang weekly-nya. Weekly-nya monthly-nya enggak. Oh, oke. Itu pertama kali gua naik pesawat Yang bener. Ke Singapura. ke Singapura. Oh. Sampai nggak tahu nih cara masak ini gimana. Ya, orang kampung, orang Ciawi. Ya kan paspornya dibikin sama TVRI kan. Oke. Jadi di Masih sana TVRI, masih TVRI. pas begitu landing langsung weekly champion. Besoknya monthly. Pas monthly-nya gue masuk angin. Apa yang membuat masuk angin? Karena gue nggak tahu di hotel bintang 5 itu untuk matiin AC-nya, nggak tahu gimana caranya. Emang sendirian? Nggak ada teman? Sendiri. Jadi waktu itu kan 2 cewek 1 cowok. Jadi yang ceweknya kan berdua ya, aku sendiri sama ada Bung Kris Patikawat tapi dia sendiri kamarnya kan. Orang Indonesia ya masuk angin ya, padahal di Singapura nggak ada. Nggak ada tuh. Jadi besoknya tuh aku jadi udah nggak ini nyanyi. Jadi nggak maksimal ya, Nggak maksimal. makanya kalah ya. Tapi udah diatur juga sih waktu itu kan Indonesia terus kan. jadi pokoknya harus Korea gitu. Ini oke. harus Malaysia gitu. Gitu. I see. Karena waktu itu Indonesia mulu juara 1, juara 2 Indonesia mulu iya. ya. Oke. Kalau peran antagonis mau jadi pembunuh atau jadi perampok? Nggak pantas jadi perampok begini, perampok hati. Kalau perampok kan lebih ke fisik ya. Oke. Gue ngerasa kayaknya kalau casting gue nggak akan lolos. Nggak akan lolos. Tapi kalau pembunuh kan dia bisa Pakai racun ya? bisa racun. Oh, gitu. Atau dia psycho kan bisa aja. Jadi kayak film apa istilah sekarang? Lihat saja, aku masukin racun gitu ya, sambil gitu ya. Tidur-tiduran. Itu Bapak nonton sinetron tahu berapa? Dia penjiwaan banget tapi ya. kan sekarang begitu semuanya, jadi cuma begitu tapi suaranya ada. Langsung jum. Itu Multivision Plus. Oke. Kalau disuruh nyanyi selain lagu pop, lagu apa? Pop, reggae, dangdut, rock, dangdut. Dangdut sih, aku ya? dangdut. Oh bisa nyanyi Dangdut bisa. Coba dong, pengen denger. Dangdut ya, oke. Tera jana. Bu. Histerisnya nanti kalau di rumah. Pernah aku melihat musik di taman ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Ini ngapain ke politik, udah nyanyi aja. Duitnya banyak mana sih politik atau nyanyi? Ya jadi artis lah. Jadi artis lah. Nah, Terus kenapa lu ikut politik yang ada dimusuhin banyak orang? Tapi kan aku apa ya, maksudnya aktualisasi aja sih, maksudnya gue udah pernah ini, terus udah dapet ini, dapet itu. Kayaknya aku apa ya, pengabdian kali ya. Jadi kan yang aku cerita tadi, aku di yayasan pendidikan di Ciawi Bogor. Yayasan kan ya segitu-gitunya. Aku juga pengen yang separohnya
ya ada aku cover semua, misalnya untuk free aku nggak bisa kan, karena dengan kapasitas aku. Nah begitu masuk ada tawaran itu, lah ini dengan anggaran gue bisa melakukan banyak hal, ada kebermanfaatan dan jadi pahala juga kan, gitu kan. Jadi pemerintahan bisa juga ya jadi pahala ya. Setahu gue banyak jadi dosa. Tergantung. Itu ya kita harus itu pilihan. Itu kan pilihan. Kita mau milih yang mana? Oh, mau jadi dosa atau jadi pahala gitu iya, ya? Jadi buat aku sih buat aku ya aku memilih untuk yang memang jadi berkah untuk semua orang. Selamat dunia akhirat lah buat aku. Oh gitu ya. Mending dikenal sebagai Jun atau sebagai Pak Wagub? Ya aku lebih seneng di ini dengan jadi Junnya. Karena gini karena kan itu kan proses ya. Aku kan dari misalnya ikut dulu kecil teater, pernah ikut apa segala macam. Artinya memang entertain itu adalah jiwa aku. Aku masuk ke politik itu karena background aku sebagai entertain. Jadi ada rasa pride aja. Kalau ya dua-duanya seneng juga, dua-duanya seneng juga. Jadi lebih seneng dipanggil Jun gitu daripada Pak Wagub gitu. Iya, lebih seneng Jun. Iya. Oh, oke. Oh, orang masih inget gue ya gitu. Oke. Sampai gitu. sekarang masih inget ya? Ada banyak. Jadi gue juga kadang-kadang apa namanya? Lu Jindan Jun? Nggak ada omongan lain ya, kayak Jindan Jun terus. Emang nggak ingin sinetron gue yang lain ya? Kayak gitu. Kenal orang langsung gitu ya? Ini lebih ke apa sih namanya ke perjuangannya. Gitu, jadi sebetulnya image itu sudah melekat ya, jadi udah di branding ya. Oke. Nah, apa tadi lagi ya? Dikenang karena karya besar atau karena kebaikan hati? Jadi sebetulnya aku juga pengen ada karya besar ya, maestro. Aku merasa belum ya, walaupun umurku udah banyak gini. Tapi buat apa ketika misalnya kita ada karya yang kita aku sebagai karya kita, tapi dengan cara curang misalnya, ya kan? Dengan manipulasi misalnya, dengan apa? Jadi kebaikan hati adalah basic gitu dari semua yang dilakukan, apapun itu profesinya. Oh, I see. Tadi ada satu lagi tadi apa? Kamu pilih mana, baik atau benar? Benar. Benar. Kenapa? Karena baik itu belum tentu benar. Kalau benar itu udah pasti baik. Oh gitu ya. Nah. Oke. Benar nggak sih? Oke, sekarang saya punya game. Panjang ya, dia panjang banget. Apa ya? Ini masih 3 hari lagi. Kalau biasanya kan 1 jam. Ini benar berasa syuting FTV loh. Punya 2 jadi 3 jam. Ini kan karena nunggu Hari Rayaan aja sebenarnya. Lagi panjang-panjangin ya? Saya punya foto, ya saya mau uji. Saya mau uji kekompakan dari Teteh dan A. Oke, siap? Dengan melihat foto ini secepatnya jawab apa? 1 kalimat. 1 kata ya. 1 kata. Oke, siap. Yes. Korupsi. Nah, ini KPK, yang ini korupsi. Itu kontra. Yang ada yang ini nangkep. Gue satpamnya berarti gue ya. Nanya gue dong. Oke, yang kedua. Yes. Macet. Oh iya, mudik. Lama ya. Dia cuma ngomong sama aja. Ya, gue pengen sama tapi kan udah duluan. Dia ngomong sama aja. Oh, kamera ya. Oke, ini juga tadi nih KPK atau korupsi tadi dua-duanya udah menjawab. Oke. Kenapa gue jadi kepikiran? Wah, parah. Cut itu yang itu. Cut. Itu bahaya banget. Gak apa-apa. Jangan. Judul. Jangan. Oke, berikutnya. Yes. 1, 2, 3. Bisnis. Ribet. Oke, jadi jawabannya bisnisnya ribet. Dan satu lagi, ya 1, 2, 3. Salad merah. Enak banget buat buka puasa.
Real masa dia. Oh iya, kelapa muda. Oke, jadi kesimpulannya Anda berdua tidak kompak ya? Nggak kompak ya. Kita berapa kali dites kekompakan nggak kompak dulu. Asli, kenapa ya? Tapi nggak apa-apa, nggak kompak tapi romantis itu Iya, asli. iya kan? Oke, mungkin sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Mantap, mumpung di sini. Oke. Senang banget pokoknya di sini. Ya, jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast ini. Karena seru banget dan banyak hal yang didapetin. Terus untuk semuanya, itu kita ini. Nah, podcast Fix Mantap. Nah, Sobat Mantap, itu dia ngobrol-ngobrol. Sebetulnya saya pengen ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti ya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Tapi nggak apa-apa. Oke, sebelum berpisah saya ingin bertanya kepada pasangan panas ini. Ini jadi Agus Mela sama Eva Arnas ya, pasangan panas. Angkatannya ketahuan. Angkatannya ketahuan. Kan gue 50. Oh iya. Sekarang nggak itu. Kalau sekarang berarti itu brondongnya. Wah, cari mati ini. Oke. Gue mau ngomong apa dari Ngomong soal ubur. Kemarin kan sempat ada rame tuh di sosial media. Oke. Yang itu loh, supir itu loh online itu. Oke. Yang ada anak 16 tahun cewek yang ngerasa dilecehkan atau terus dia rekam videonya. Kan beritanya pria tua Bangka ya Allah, melecehkan seorang gadis kecil gitu kan ya. Terus pas gue lihat si supirnya tuh 48 umurnya. Kurang ajar ya. Maksud lu ngatain gue? Maksud lu gue tua Bangka. Harusnya tua aja, jangan pakai bangka ya kan? 40-an aja dibilang tua Bangka. Terus 50 dibilang tua renta. Aduh, bener-bener ya nggak sopan ya media-media tuh sekarang ya. Oke, Teh, kalau saya simpulkan, tadi kan kesimpulannya tadi ada bisnis, kemudian back to entertainment, kemudian politik. Sebetulnya profesi berdua ini apa? Kok rancu gini? Saya pengen tahu profesi kalian berdua ini apa? Enggak, kalau dia bisnis. Politikus. Oh, gue di bisnis. Tapi juga sebagai pengurus partai. Tapi dia bukan politik murni ya kamu ya. Kayaknya bukan politik praktis lah. Karena dia memang kalau nyalek juga nggak pernah mau apa segala macam, beda dengan aku. Nah, kalau aku ya mungkin aku juga wira swasta sih. Wira swasta. Sama. Jadi sebetulnya mereka berdua ini adalah pebisnis. Ya, tapi punya sampingan sebagai entertainment gitu ya, entertainer ya. Setuju ya? Boleh lah. Fix, maka mereka berdua adalah pebisnis tapi hobi berkecimpung di dunia entertain. Itu dia perbincangan kita dengan AA dan Teteh ya. Kurang seru dong. Belum. Kita berharap nanti ada kesempatan lagi untuk ngobrol bareng lagi ya. Bener ya? Masih mau kan? Masih dong. Kita single album launching. Oke deh, sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu tonton podcast Fix Mantap bersama saya Mas Rere. Gak kuku.